Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6, Muhammad Safarudin Nur. Saya Nafisa Nuralima. Untuk materi kali ini yaitu pengembangan teknik informasi dan komunikasi atau bisa disebut PTIK. Ya, slide selanjutnya. Untuk pembahasan materi kali ini yaitu pengertian AR, cara kerja AR, contoh penerapan AR, dan pengertian VR, cara kerja VR, contoh penerapan VR, perbedaan AR dan VR, rencana aplikasi AR yang dikembangkan, rencana aplikasi VR yang dikembangkan. Jadi pengertian AR yaitu sebuah teknologi yang dapat memperluas dunia fisik atau nyata dengan memaparkan informasi digital berupa suara, gambar, maupun grafik di dalamnya. Kemudian cara kerja dari AR sendiri ada 4, yaitu tahapan awal atau tahapan kamera dan sensor, di mana pada tahapan ini diperhatikan AR mempersiapkan perangkat keras, di mana AR memerlukan perangkat seperti kamera, sensor dalam pemproyeksian. Kemudian tahapan processing yaitu tahap perangkat AR seperti memori, CPU, GPU, RAM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, dan lain-lain untuk mengukur kecepatan, arah, sudut, dan orientasi dalam ruang. Kemudian tahapan proyeksi yang mengacu pada device dalam mengambil data dari sensor yang kemudian diproyeksikan pada konten digital. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan refleksi atau tahapan ini memiliki cermin untuk membantu mata manusia dalam melihat gambar virtual. Penerapan AR pada bidang pendidikan sendiri dalam melakukan pembelajaran dan pelatihan. Kemudian bidang kedokteran dalam mendiagnosis, memantau, melatih, dan lain-lain. Kemudian bisa dilanjutkan. Pengertian VR merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer. Cara kerja VR ialah dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Contoh-contoh penerapan virtual reality khususnya pada bidang geografi yaitu kurangnya pemahaman anak terhadap materi tentang pembelajaran mengenai sistem tata surya. Maka dari itu dibuatlah aplikasi pembelajaran tentang planet dan benda-benda langit yang berbasis VR menggunakan Oculus dan Leap Motion sebagai sarana untuk mempermudah pembelajaran. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Safarudin. Ya. Perbedaan AR dan VR. Kelebihan dan kekurangan AR yang satu ini lebih mudah dan murah dibandingkan dengan VR. Pengguna tidak terbatas dan lebih mudah merembab karena kekurangan dari AR yaitu memiliki fitur
yang menyajikan tampilan seperti di dunia nyata tentu akan membuat interaksi yang di dunia nyata yang sebenarnya akan berkurang. Namun hal ini dapat dihindari dengan mengimbangi penggunaan AR untuk kehidupan sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan dari VR. VR memiliki kelebihan yaitu memberikan sensasi kualitas yang sangat realistis untuk penggunanya dan dapat menyambungkan ke perangkat-perangkat tertentu lainnya. Kekurangan dari VR yaitu memiliki biaya pembuatan yang lebih cenderung mahal dan sangat terbatas untuk penggunaan dan pembuatannya. Dapat meningkatkan pengangguran yang mengakibatkan dalam merancang proyek hanya dibutuhkan hanya beberapa orang saja. Rencana aplikasi AR yang akan dikembangkan yaitu aplikasi kesehatan. Industri perawatan kesehatan adalah cawan petri untuk ide bisnis argumen dan virtual reality. Aplikasi ini sudah digunakan untuk berbagai tugas, mulai dari membantu pasien mengidentifikasi gejala mereka, sehingga memungkinkan ahli bedah untuk mengintip ke dalam tubuh pasien tanpa membuat sayatan besar. Next. Rencana aplikasi VR yang akan dikembangkan yaitu aplikasi pelatihan. VR dapat memberikan pengalaman psikologis dan fisik yang realistis melalui simulasi kehidupan nyata yang impresif di lingkungan yang aman. Teknologi dengan demikian menghadirkan kemungkinan yang hampir tak terbatas untuk proses pelatihan yang aman. Misal, RAM PVR adalah solusi pelatihan realitas virtual untuk para profesional operasi darat. Solusi VR ini memungkinkan simulasi inspeksi pesawat terjadwal, kondisi cuaca yang tidak mendukung, dan operasi siang dan malam, dan sebagainya. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.